teman-temanku. Atau karena Kairi suka sulap? Dia Enggak lah ya. suka sulap. Tapi ngomong-ngomong sulap ya, banyak banget Magic dengan emang ya itu cincin dari Oni kan banyak tuh. Itu mungkin kenapa mereka pengen banget ambil jungler yang damage dealnya Magic termasuk di Dangerous Grass. Wow, trap lagi kah? Trap lagi nih, Kalea, Harley lagi aja nih Gua superhero-nya. Tapi draftnya Navi tadi ada konsep kan? Ada. Mereka tuh harus lebih explore lagi mungkin dari gameplaynya. Tapi Fanny Ginever, selamat tinggal. Freya, Cusin, Ya tapi selamat tinggal. jujur ya untuk Fanny-nya Kairi emang better di ban aja. Ini kan merupakan salah satu pick yang bener-bener manis juga. 4 kali pick Fanny dari Kairi itu 100% win rate by the way. Jadi ini udah jadi hero yang harusnya tamat lah. Kayak kalau kita ngomongin soal contohnya ya di MPL Malaysia ada AC Esport. Ya. Gimana AC Esport ada Favian. Udah Fanny-nya juga tamat. Tamat ya. Tamat. Benar-benar kayak waktu itu zamannya Skylar Cloud. Nah, Udah itu. tamat juga Udah Cloud-nya. tamat. Udah Almond hero Lee. pegangan tuh. Iya. Harley akhirnya di ban juga. Kalau di second memang Oni nggak mau trade Harley. Gak mau. Itu Rata-rata sering gua bakal ditutup ya, karena emang Harley se-strong itu untuk region kita. So, Dengan Povius? adanya Deadly Magic. Povius first pick open. Lalu Marcel. Afro. Oke. Ini dia hero yang cukup nyaman untuk Afro ya. Dengan adanya konsep main dengan hero projectile mungkin yang nanti akan dimainkan juga oleh Zeon. Mungkinkah akan membawa Granger nanti di pick ke-45-nya? Atau ya balik lagi bergerak sebagai penyelamat atau counter setup. Wah, bergerak sebagai penyelamat ini ya. Kan- Karena sekarang Golden Hour kalau misalkan ngasih efek shield ke temen yang di dalam Golden Hour itu bisa bergerak. Makanya simpel aja ketika ada initiate ke temen ya, gurungnya temennya pakai golden hour. Nah, Udah habis itu kasih shield. habis itu cabut. kasih shield, cabut. Makanya opsinya tuh banyak. Opsi banyak dan bagus banget sebenarnya dari Marcel sendiri. Gak harus banget kok ada projectile, tapi kalau emang mau Beatrix mungkin bisa. Boleh. Suyo. Suyo, Valen. Dan Valen. Wait, ini Valennya buat kopi kah? Dari Ambil Golden, Golden Hour. Hour. Bisa aja sih sebenarnya. Oke, by the way, Suyo 4 kali pick dari Kairi, ini pick yang kelima ya. Pick keempatnya tadi 100% win rate. 100%? Wow. Sementara untuk Suns, Valentina 5 kali pick 60%. 80% benar. If-nya yang 60. Sans waktu itu udah bilang, tier SSS mid lane apa? Valentina. Ini balik lagi sih, Lim. Kalau ngomongin Valentina ya, ini emang cocok dengan pemain yang ngerti konsep dari semua hero yang ada di Land of Dawn. Ya balik lagi semua ulti berguna kan. Semua ulti berguna. Diambil Valen. Kecuali Anggap diambil Incandescence aja deh, Ultimate Gusion. itu masih Itu guna. buat repositioning masih guna. Kasih tau gue kegunaan kalau diambil ulti Popol. Nah, ada attack speed yang bertambah. Udah. Bisa pukul turret. Nice. Loh, bener kan? Nice info. Nice. We are angry. Itu dia. Itu dia ultimate dari Popol Kupa. Marah kan dia. Marah kan? Jadi attack speednya nambah teman-teman. Jadi buat teman-teman yang bertanya, Bang apa gunanya Valentina ngambil ulti Popol Kupa buat mukul tower? Buat marah. Buat marah. Marah We timnya. are angry. Itu Tapi dia. dengan Povius dan Granger berarti ada satu projectile nih yang bakal bermain bersama dengan Marcel. Wah pasti ya, ini Grangernya udah bener-bener di setup. Berarti dengan adanya Povius, kita expect aja berarti. Ini adalah pick untuk Leo Mort, Lim. Oke. Tapi langsung Terisla ya. Nice lah. Hero badan juga. Match up Povius gimana, Be? Matchup Pove juga menarik sih, karena kan balik lagi, udah nggak pakai mana. Adu spell fam ya pukul-pukulan aja udah di laning. Kalau ngomongin clear cepet ya Terisla juga clear cepet kok. Kayak batu lawan bata kan. Iya, batu lawan bata, jadinya batu-bata. Makanya. Pedih emang. Tapi Itu untuk adu masa- keras-kerasan hati di situ ya. Lebih ke ego sih Pak di situ Pak, emang kalau buat XP lane ya. Aku sih lebih, Bang kita clear aja Bang. Ya kita clear aja dah, level 4 baru dah kita. Ya, Lu pegangin jungler gua pegangin jungler lu ya gitu. iya udah jangan Adu-adu kita aja. tempur-tempuran buat apa sih Bang? Ya itu. Lagi kan penalty zone nih. Level 4 emang benar-benar harus dituju ya untuk kedua XP laner kita. Yang satu Terisla ini benar-benar dia sustain banget. Dengan adanya body of Smith juga dia nggak gampang di burst. Ya, Ada damage reduction juga. Sementara kalau kita ngomongin si Ubi Ungu, Povius, shield effect-nya sih sebenarnya yang menjengkelkan. Sama Ya, banyak ini ya. banget damage yang miscalculate gara-gara shield effect-nya dari Povius. sama gua rasa pas lompat-lompatnya itu loh. Enggak, mam, jangan. Mam, Jangan. Mam! Biarin kakak yang di kiri tadi. stop Mam. Iya, stop. Nah, enggak, om bener. kameramen kesini lagi. Dia stop Nah. sih di ke kiri palanya, ke kanan ternyata lu sama aja. Bisa di crop aja gak sampingnya Pak? Iya. Gak bisa ya? Gak bisa, gak bisa. Oke, gak apa-apa. Enjoy ya, Mam ya. Enjoy. Leomord juga gak bisa dipakai, Be. Udah di ban soalnya. Leo Mort ya. Satu Ini lagi
yang sempat kita mention tadi, pokoknya butuh badan juga sih. Karena kan Marcel bukan tipikal hero yang benar-benar bisa damage taken banyak. Ya, Karena dia kan kelemahannya emang ada di pool HP-nya yang sangat minim, tapi hybrid defense yang sangat-sangat besar. di convert kan. Di convert. Karena kan Guardian Helmet aja di convertnya jadi sekitar 27 hybrid. Itu keras banget tau. Itu keras. Enak banget. Belum lagi kan sama Thunderbelt. Wah itu pasif sambil jalan bos. Platinum Snap, cekrek-cekrek gitu kan. Itu enak Bang, banget. foto bang. Emang klemer. Ya, kelemer ya. Yang tentunya menjadi salah satu alasan kenapa Marcel sangat-sangat populer. Waduh. Ya. Elah. Iya. Skorete. Nah, Udah lihat. 2-0. Skorete. Boleh. Yang ini Pak, skorete. Jangan, Pak, jangan, ini jangan. Pak. Tutup Pak, Jangan, Pak. jangan dong, jangan. Yang Datang crispy. beneran, weh, sabar. Crispy Pak. Official, Itu, official Pak, dari itu, Pak. Onyx. Sabar. Iya, iya, Itu iya. memang official. Official Onyx. Pak. Bentar, bapak Official security-nya Onyx. datang beneran. Datang beneran bapaknya. Datang Iya. beneran Pak. Datang Udah beneran. buka pintu dia. Moskov, oke ini Moskov. konsep main landing jauh ya. Kalau kita ngomongin soal Moskov berarti a Spear of Destruction pasti bakal jadi salah satu alasan kenapa tiba-tiba nanti fight-nya jadi 5 lawan 5. Oke. Berarti landing jauh aman, Waduh. team fight-nya aman. Satu lagi hero pick off sih. Hero pick off? Tapi Marcel ya, ada pick Karena off udah susah Marcel, ya. Iya, ini mau main lama juga ujung-ujungnya nanti pemain-pemain dari Navi sampai ke late juga rada puyang sendiri juga ini Pak kalau kayak begini Pak. Wait, Nolan Assassin farming. atau Lancelot? Kalau aku mungkin, itu dia Nolan dan Keluar dibalas sama Gord juga. Gord ya. Karena 3 emang kali hari ini Gord. kalau ngomongin laning Pak, Gord ini kan juga lumayan bagus. Bagus. Dan emang dia tipikal hero yang bisa farming dengan jarak yang cukup aman di Jarak belakang. jarak amannya gede banget. Gede Dia banget. taruh injection, ditinggal, clear itu. Clear. Kayak dia gampang banget pakai projectile, injection, terus tinggal ke belakang, repositioning. Itu 3-3 minion tuh bisa hancur semuanya. Berkat true damage ya. Oke, dan kita akan lihat Rom untuk Hiboy. Area kah? Pick off kah? Wah kalau ngomongin area ya, Atlas masuk. Apalagi dengan adanya hero-hero yang mungkin minim atas Purify. Gimana Khalid? Khalid juga untuk early game menjawab banget. Karena kan Marcel kan lawannya, bakal adu pukul aja di awal. Chip? Chip. Ganking early game. Yang bakal jadi option ternyata bagi Keyboy. Nah kalau yang kayak gini nih Pak, oke kita tahu Gordnya mungkin ada di positioning belakang. Cuman kalau udah disamperin, Nah, chip. itu dia. Yang kayak gini-gini kan masuk papulung kan. Tiba-tiba ada shortcut, Iya, tiba-tiba ada Y-walk. ini nggak ada escape ability-nya masalah nih orang. Dan gak cuma itu mapnya, Dangerous Grass. Oke, Waduh. Banyak nih mengandalkan rumput-rumputnya. Marcel tapi jangan Waduh lupa. Navi. Ya. Nambah di Marcel aja ya job desk-nya ya. Kayak Ada Golden Hour. biasanya Marcel mungkin bisa bukain 3-4 bush. Ini kayak harus 5 sampai 6 bush dibuka. Iya, capek nih Marcel udah mah jadi pelari culture ya. Ya, Ngecek rumput lagi. iya lagi. Astaga. Oke, dan ini dia. Akankah ini menjadi game terakhir di malam hari ini atau masih akan berangkat menuju ke game yang ketiga? Jadi langsung saja game yang kedua IPL Arena. Mana suaranya? Let's go to Land of Down. Navi, mereka sangat membutuhkan poin. Jangan sampai nih terlibas langsung kan. Afro dengan signature hero, Be. Ya ini salah satu yang sempat kita spotlight juga di awal-awal ya. Ya, Dimana permainan dari Afro ini sangat menarik. Ketika dia membawakan tipikal hero yang bener-bener kayak screeningnya luar biasa. Termasuk juga dengan adanya Marcel. Dan ini dia yang aku suka nih, kalau misalkan Marcel tuh udah langsung ambil conceal atau dire hit di awal. Karena dengan efek dari Platinum Snap, secara nggak langsung dia udah lebih gampang untuk nge-trigger dari pasif blast-nya juga. oke. Damage lebih enak ya. Ini gue penasaran ntar Kamehameha siapa yang paling kuat. Tergantung ngambilnya apa dulu nih. Sun Tapi- bisa jadi iya, ngambil Golden iya, Hour. tapi Sun juga Banyak tergantung, optionnya Pak Pulung. kan? Iya, masalahnya ntar kalau sekalinya diambil kayak gitu, wah ngadu nih Pak. Ngadu Kamehameha bener Pak. Bahkan kalau Suns iseng ya, ambil Dead Sonata buat open map. Iseng banget sih itu emang, Be. Itu keisengan. Ya, karena kalau iseng. Nah ini dia pelari karena yang belum support. 3 lari loh. Iya, itu udah pasti ya. Jadi ya pelari culture ya. Quantum Charge juga, iya lagi. Nah tapi untuk pemilihan dari Zeonnya, balik lagi tetap di Assassin Festival of Blood. Karena kemarin juga udah sempat ada yang muncul ya untuk emblem Marksman juga nih, Adaptive Penetration. Tapi enak, Assassin ada lari kan. Ya, Selamatnya, ya Granger dash-nya B dikit banget. dash-nya dikit, apalagi dash-nya udah berapa kali tuh dipotong ya. Iya. Udah disingkat lagi. Rondo. Oke, untuk pattern, Andorio keluar duluan.
Tapi selama nggak ada yang diambil dari jungle-nya Onyx, gue rasa fine aja sama jadinya. Nggak ada pick off juga sih by the way dengan adanya Fracture di awal game yang mungkin akan bisa memberikan efek burst dari Andoryu. Dia memberikan pressure ke area dari EXP lane tapi ternyata belum ada yang kena poke damage. Wah, kita lihat lagi ya. T-Boy tadi juga udah ngacak-ngacak area dari River. Sementara sekarang coba lihat. Dari XP itu sendiri. Penalty zone dikeluarkan Kodik karena 2 player. Mendadak. Apro hadir guna untuk bisa memberikan backup. Namun ternyata backup dari Onyx jauh lebih banyak. 1 point kill plus turtle. Milik Onyx. Wow, mereka sadar akan ada mirroring yang dilakukan B. Jadi mereka bagi orang. Sans, Mystic Gas, Flicker tadi. Dahsyat, dahsyat. Tapi dahsyat banget ya dengan adanya Mystic Gas pemilihan dari Suns. Yang dimana Valentina menjadi most pick hero dari Suns sejak debutnya di MPL di season yang ke-6. Dengan 63 kali pick dan juga 73% win rate. Bahaya. Gede banget. Buset ini di MPL loh. Dari season 6. Dari Season 6, jangan lupa season 6 ya. Yap, Ini konsisten udah berarti. 11 season. Oke. Tapi yang ngeliat 1000 lagi nih, 1000 gold yang dipegang oleh Onyx di awal. Afro belum masuk di level 4. Mungkin akan ada sedikit perbedaan nanti ya ketika Golden Hour udah ready. Pattern farming juga masih aman, belum terganggu banget. Ini yang penting yang paling aman adalah keyboardnya benar-benar di screening terus sama Afro ya. Karena kalau keyboardnya tiba-tiba no information, yang bakal jadi korban ini banyak nih. Zeon bisa, GC bisa, Andoryu pun bisa. Jadi Kiboy berusaha untuk bisa maju ke arah terdepan. Dan gertakan balik tadi seperti dari Kiboy membuat mundur dari Afro. Ini yang gue liat Afro screening Keyboy screening Afro nih. Iya. Harusnya Afro yang screening keyboard sih. Wait, dengan Mystic Ghost dikeluarkan dan Sans pun memiliki hal yang sama. Ya, ini karena memang Valentina sering banget dipakai dengan hero mid lane yang punya mobility kan. Ya itu tadi, gak gampang ditangkap sama Gore. Ya diadu juga ya karena kalau misalkan match up lawan Assassin, biasanya dia juga bakal jadi option yang bagus karena punya disability. Dengan adanya Arcane Short Shadow Strike, itu malah jadi fight back ya. Terutama untuk beberapa mid laner kan, gak cuma Impurage pemilihan dari talent emblemnya. Kadang Brave Smite untuk survive. Wah, pede aja masuk tapi Kiboy merasakan akibatnya. Terlihat beberapa player tadi. Dari Navi mencoba untuk bisa mengatakan damage dan di area mid. Sannya harus mundur. Wait. Wah jatuhnya ini buying time dulu ya buat Keyboy. Karena Keyboy tadi kena efek burst, kena fracture juga. Jadi harus makan chipnya dikit. Makan chipnya dulu. Dan kembali recovery HP-nya. Sementara Turtle udah kelihatan dari Afro. Apakah bakal ada sinyal untuk Navi yang take dulu Turtle-nya? Atau lagi-lagi ya, Onyx bakal mainin Y-Walk dan juga ada Portal. Ketika emang udah timer dari purple buff. Tuh coba lihat Pak, turtle-nya belum kesentuh. Yang di bawah ngezoning sampai sini. Untungnya coba. Gimana? Landing jauhnya. Plating. Iya, ini berlipat-lipat ganda kayak begini untungnya. Padahal ini tempo yang terbilang pelan loh. Mereka nggak buru-buru point kill cuma 1. Wah ini bahkan sampai nggak mau dikasih loh. Untuk si Minionnya. Si Minionnya nggak dikasih. Weh, dan itu pada berbeda! GZ tadi berhasil ke arah dari Lutfi. 1 point kill akhirnya didapetin ya. Itu pun atas langsung di backup dan Turtle di kontes. Oke, dan sekarang waktunya Kiboy membagi rekan-rekannya. Siapa lagi pemilik dari Turtle tersebut berhasil langsung diamankan oleh Kairi. Dan sekarang pertempuran kembali terjadi di mana sekarang Kars harus merasakan akibatnya. Lopang karir terdepan, Kiboynya pun harus menghilang. Tapi ditukar langsung dengan Kars. Wah, tapi dengan Turtle yang didapetin Onyx, keuntungan masih di Onyx, Be. Itu dia, tadinya mungkin dapetin satu keuntungan ya karena takedown karena Lutfi. Point kill dibalas dengan turret. Tapi ternyata setelah mendapatkan satu momentum di bagian dari Turtle, itu langsung semuanya 3000 gold bahkan Lim. Onyx yang pegang sekarang Andoryu, yang mungkin dari awal konsepnya mau main pick off. Akhirnya memang menemukan pick off di atas tapi trade-nya nggak sepadan. Wah, 2 level dong. ini mah Andoryu. pegel banget hati kayak begini ngeliatnya. Sky Pierce ya. Dan next Hunter Strike dari Kairi. Main cooldown reduction, penetration juga. Thunderbelt selesai dari Afro. Zeon menyelesaikan juga Sky Pierce-nya. Tapi balik lagi, butuh point kill tambahan dan juga mungkin combo bersama dengan Afro nih untuk Zeon. Karena kan nanti bisa main juga tuh dengan adanya Dead Sonata combo. Oh iya. Dan wah jauh banget sih, flankingnya jauh banget. Dia bisa aja langsung masuk dari belakang. Dan ini udah pas juga gitu kan. Skillnya ready semua. Mata. Hati-hati pokoknya, ingat Lutfi. Ingat Lutfi. Aman. Ini flanking kayak gimana nih yang akan dilakukan nih? Ini free loh bro, masuk lewat belakang. Udah pasti ya. Karena tadi harusnya ada beberapa eye delay atau mata delay yang sebenarnya kepake harusnya dari Navi tapi nggak kebaca di sana. Dan barusan terlihat ada Mystic Ghost yang memang sudah dikeluarkan pula oleh GZ. Dia paksa untuk clear juga ya, full mundur. Ya getok aja Sunsnya gak apa-apa, Pi.
Dia nggak nemuin target lain mau diketok kan? Iya, iya, kan udah gak pakai mana juga kan. Iya, Dia nggak aman apa-apa. harusnya. Oke. Konsil? Ini dia ada konsil. Belum Pergi ada ke arah gerakan mana ya? Kiboy? Waduh. Waduh. Semua rumput gak ada yang aman ya. Dangerous Itu bener-bener grass. tugasnya Afro soalnya. Oke, dari beat. Dan harusnya ada pertempuran ke area mid. Dead Sonata tadi. Zeon belum terlalu on point. Kan objektifnya akan SOD. beda. Connect. SOD dari atas. Fracture. Sudah dikeluarkan tapi solo kill kau. Dapat darat. Bantuan hadir. B-Boy ready. Apalagi ini. Iya, mereka pakai SOD-nya untuk geng. Dari barusan. Ada satu flicker tadi yang sudah dikeluarkan pula. Percobaan dari JZ. Kiboy mencoba untuk bisa masuk. Turtle berhasil diambil. Perfect kali ini untuk Kodik. Bahkan barusan Lutfi di area mid menjadi abang-abangan yang tidak tergoyahkan. Wah, ini semua lane dikuasai Onyx. Atas dapat, mid-nya juga terkontrol. Dan ini lihat, Turtle dapet. pressure-nya juga gak lepas dari Keyboy. Dia masih open di bagian top lane area jungle. Biar tetap ngasih tekanan dengan adanya shortcut juga. Yap. Dan Kiboy masih berhasil selamat kah? Sejauh ini masih berhasil Shortcut. menyelamatkan diri. Dan Kiboy berhasil memanggil rekan-rekannya. Walaupun ada golden hour. Ya, tapi seenggaknya dia tetap selamat. Dan gak ada korban dari tim fight sebelumnya. Gak ada. Oke, ini ada landing yang udah didorong juga. 5.000 gold lead, conceal play, Afro. Udah gak ada golden hour. Wah, tabrakan barusan itu. Ya kayaknya bakal disengage aja sih harusnya. Oke, 5.000 gold sekarang Onyx pegang dengan Perfect Turtle ya terutama. Yap. Ini merupakan space yang benar-benar luas banget untuk Kelra farming. Sebentar lagi akan ada Swift Trinity dan itu akan menjadi sinyal untuk team fight. Wah, mereka regroup di mid semua. Karena ada chip ya. Dan kesempatan sekarang JZ. lihat. Mystic Gush. Belum juga bisa untuk menumbangkan Lutfi. Harus benar-benar aware dari sisi kiri dan kanan. Andoriu. Kairi agresif bangsa dan terakhirnya. Andoriu masih berhasil selamat tapi Kairi. SOD. Hey! SOD. Numpang lewat. Masih aman ya. Tapi ya terpaksa dari Navi harus nempel, Be. Ya, Ada yang Misa udah pasti jadi santapan Keyboy. apalagi dengan adanya map Dangerous Grass ya. Seperti biasa, bus PH ini ada teror tersendiri. Flicker. Yap, dan Afro tadi mencoba untuk bisa mengejar. Tapi masih gagal pula Kairi. Memperlihatkan wujudnya di mid. Wah, lagi-lagi Over ya. KB. Balik lagi ya, mungkin tadi pengen komit. Cuma ternyata ada beberapa alasan kenapa mereka jadi nggak komit ke Suns. Karena Suns juga belum ready kan tadi dengan flickernya. Sehingga tujuan dari komit tersebut jadi kayak seolah-olah nanggung ya. Nggak yang bener-bener 100% komit mau ke Suns. Ya itu Keyboy udah setengah jam di situ. Oh, enggak. Bentar lagi 2 hari dia. Iya, Kiboy itu udah 2 season. 2 season benar. Oke, Lord sudah muncul. Ini akan menjadi tempat yang sempurna buat mereka berdua untuk melakukan kontes. Oke, the penalty zone. Dimakan. Mendadak dari Lutfi ingin mendapatkan ke arah satu player. Tapi barusan ada Mystica yang sudah dikeluarkan jarak. Yang sangat tidak baik JZ tadi langsung panggil ada saja cepat. Walaupun untuk kali ini masing-masing milenial pun udah lejap. Kesempatan kau untuk Navi bisa membalikan keadaan. Tapi ternyata barusan ada golden hour yang udah langsung dikuangkan pula. Zeonnya masih free untuk bisa mengatakan damage. Tapi Zeonnya masih belum memiliki damage yang cukup. Lutfi masih terlalu kuat bahkan di depan berbeda Kelra. Mendapatkan point kill. Ya, Andoriu tadi maju lagi ya. Untuk nge-execute lawan-lawan yang memang udah low HP. Tapi sekarang mid-nya terbongkar. Wah, ini pasti dirontokin ya secara paksa ya. Karena udah dapetin objektif juga. Dan dikejar lagi Kiboynya. Oke, kesempatan untuk mereka Zeon. Flicker. Masih belum bisa mendapatkan point kill. Ya, walaupun Zeon tadi punya ya dari Skypierce, tapi ternyata efek letalitynya belum cukup untuk bisa menumbangkan ke arah dari Keyboy, 0 stack dari Zeon. Flicker ke trigger dan mungkin sinyal next fight baru akan terasa nih karena dengan adanya perbedaan 7.000 gold. Iya loh. Ini Kelra juga gak gerakannya bagus banget. Masalahnya kalau dia jago mulu yang viral caster lagi ntar. Waduh. Waduh, gimana? Masalahnya gini, golden hour-nya itu dari tadi untuk defensif kan, terpaksa. Oke. Mau Belum. nggak mau loh. Belum yang bener-bener combo yang kita expect ya. Kayak dari Zeon mungkin dengan adanya Rhapsody dan juga Dead Sonata yang bisa di-spam. Sementara targetnya single target, jadi belum kelihatan juga Iya. untuk kombonya. Itu dia. Mancing-mancing aja Sans ya. Mancing di depan, mungkin battle spell yang akan keluar. Tapi balik lagi ya, karena emang GZ dan Afro yang ready dengan flickernya. Sehingga untuk Zeon juga akan play defensif Pak Pulung. Yep. Untuk menunggu next flicker. Ini masalah tadi, waduh, ini Andoria kayak gini, assassin dan ketinggalan level kayak gini bro. Ah ini dia Ya nih. itu problemnya udah. Problemnya udah pasti akan terasa ya, karena dengan adanya Affecture, dengan adanya instant kill dari Assassin, yang emang konsepnya pengen bawain Nolan tuh menangin early game, dan juga farming speed.
Masalahnya kalau kita ngomongin level, kayaknya nyampe level 15 duluan, Andorinya masih tertinggal 2 level. Ini masalahnya bukan cuma di retribution nih, status juga kan. Yang bikin ya damage-nya jadi lebih sakit. Ya. Belum lagi dengan kita bahas tadi. Kalau dia maju, Golden Hour ini siap entah itu untuk backup. Untuk apapun itu dia ready. Kiboy dia tadi lari doang nih. Belum ada shortcut pasti kan yang memang dibuka untuk Dikejar ganking. gitu kan. Iya. Emang tujuannya pengen narik Afro sejauh mungkin, baru mungkin nanti shortcut ya. Ketika Afronya udah nggak punya tracking shot. Dan sekarang permainan seperti biasa tuh 3-2. Formasi ketika lagi winning condition. Agak susah sih ya ngejar chip, salah dikit shortcut rame temennya. Iya. Yang kayak Pak Pulung bilang kan dikira buy one gitu kan. Buka portal, wah happy birthday. Gitu. Belum lagi kita bahas Moskov yang dia bisa join dengan SOD. Ini gimana ya? Nah kalau winning condition Pak, kalau ngomongin Navi berarti balik lagi ya. Mungkin mereka bisa pick off. Tapi jangan sampai Keyboy-nya keluarin portal. Jadi yang di take down emang Keyboy-nya. Tapi gimana caranya kasih efek stun berkali-kali agar nanti Keyboy nggak bisa mengeluarkan shortcut. Itu kalau menurutku ya di 8.000 gold seperti ini. Ini kan gapnya udah jauh banget. Ya paling mumpuni ya depannya yang dimakan. Oh di belakang, Keyboy nyari aja. Pressure, Nyari pressure. terus. Tapi dengan hadirnya Keyboy aja itu udah pasti langsung mundur. Nah itu ya pressure kan. Karena tadi kan Keyboy-nya sendirian tuh di bawah. Jadi mungkin masih bisa di pick off. Tapi kalau udah ngumpul begini kan bahaya. Ada Lutfi di belakangnya. Itu terkhusus untuk roamer ini ya, untuk chip ini ya. Oke. Apro berani banget. Dan Afro, jarum terdepan Golden Hour dikeluarkan, tapi ternyata coba lihat. Pertempuran terpisah, Kel Raja masih free sendirian. Kel Raja masih berusaha untuk bisa mengatakan damage karena tertinggal sendirian di bagian belakang ada Mystikas. Afro masih berhasil kabur. Ada satu lagi pergerakan. Wind of Nether, Kel Raja masih terjebak. Zeon masih berusaha. Dan Zeon masih gagal. Masih belum bisa mendapatkan poin kill Zeon. Wow, itu benar-benar ditutupin loh. Seandainya tadi abis walknya masih cooldown, Sans udah masuk ngasih badannya. Jadi benar-benar susah buat Zeon dapetin poin kill. Ini Jadi Zeon tutup sama lagi. CV kurang lebih sama, Prof. Kan kadang ada di suatu pertandingan kayak dia 0-0-0, Prof. Itu dia masalah utamanya karena Sky Pierce-nya juga belum ada Keyboy? stack quality. Oke, apa yang akan terjadi? Memanggil rekan-rekannya bersiap, tapi Kairi maju tadi ke depan. Dan Zeon pun menghilang. Jize, udah ada satu lagi. Wah, masuk. Sony tadi connect. Sementara Kelra masih bisa bagi. Dengan satu abis walk yang dia punya. Dan dibalaskan pula oleh Sans. Dua member hilang, sebelum Lordnya muncul bahkan. Midnya akan terbongkar, sedikit demi sedikit. Maju lagi, Afro, wah gak takut sama sekali. Waduh, sakit banget itu damage-nya, buset. Dan maju lagi dia, oke. Ini kayak turret pun susah loh berhentiin mereka. Ya pasti ya karena super dive-nya banyak banget reasonnya. Yep. Dan bakal ditabrak lagi. Oke, Andorio mencoba untuk bisa mengatakan damage ya. Tapi gagal seperti untuk bisa mempertahankan karena satu pesta yang ada di area mid bahkan di bagian bawah sekarang udah mulai dijebol lagi. Wave Miner akan masuk akan seperti apa? Kel Raja masih free untuk bisa mengatakan damage-nya. Apro-nya mulai maju ke area terdepan. Sementara penalti zone dari lebih bakal Winter kau udah langsung dibuang Selesai. bola. Tapi best-nya benar-benar selesai dan kemenangan 2-0 untuk Onyx. Bersih, clean sweep, Onyx. Menambah lagi nih, mimpi buruk untuk Navi. Menambah lagi beban pikiran untuk Coach Wineout. Karena mereka dengan strategi barunya terlihat tidak works sama sekali. Gak terlihat berjalan dengan baik. Dan Onyx, mereka tetap kompak sih. Susah banget ngelihat dia ketika udah kuasain mapnya. Ya konsep bermain metode pick off burst dengan adanya Nolan ternyata tidak berjalan dengan maksimal bagi Navi. Early game kita mungkin melihat adanya ganking-ganking yang terjadi Lim terhadap Lutfi. Tapi itu udah cukup dan gak bertambah lagi. Navi kalahkan 2-0, game yang sangat clean. Game pertama difference goldnya 12.000, game kedua 14.000. Onyx sangat mendominasi dan 2-0 seperti dibilang sama Sandy tadi. Bagaimana dari awal dimension Berat. dan lagi-lagi Onyx yang dapetin momentumnya karena emang mereka dari leading early game-nya benar-benar bisa nge-punish. Berat, Prof. Kalau lawannya kayak begitu mah, pattern mainnya gimana? Ini kayak patternnya mereka unik banget. Bagus banget pattern mainnya. Ini salah satunya ya. Mapnya kan. Gankingnya bukan dari shortcut tapi Spear of Destruction. Dan ini fight yang targetnya adalah langsung GZ. Benar-benar langsung di shutdown ini belakangnya. Berkali-kali loh SOD-nya itu. Kena terus. Kena ke Nolan. Tadi kena langsung ke Gordnya. Iya. Ya emang target-target utama yang high bounty aja udah. Tapi masuknya juga dia bareng. Sunset juga udah gunting dari samping. Iya. Jadi kayak momen masuknya bukan yang Moskov gila, bukan. Bukan. Itu Moskov waras.
gimana lagi ya? Apalagi ngeliat tadi, pressure without kill-nya sih gila. Nah itu. Kerasa banget tapi. Itu kayak map yang Dangerous Grass kan, seperti biasa bus PHV2 itu punya pressure tersendiri. Makanya dari tadi kan Kiboy ngenduk di situ. Iya. Dapat banget momennya. Oke, kalau begitu sekarang waktunya kita ya. Abule, Sabila, waktunya kamu interview bersama Onyx. Dominasi kembali dilakukan oleh teman-teman dari Onyx Esports. Bahkan clean sweep kita lihat di match penutup pada hari ini. Tapi Lutfi, mungkin ini pertanyaan banyak sekali yang bertanya. Onyx benar-benar mendominasi banget Lutfi. Bahkan di sini Onyx baru kalah 2 kali. Menurut kamu nih, gimana cara tim untuk bisa ngalahin Onyx deh? Karena susah banget kayaknya Upi. Apa ya? Cara buat ngalahin Onyx mungkin harus tahu formula Paddington. Tetap ya, Iya benar. tetap P3. Iya benar. Tetap P3 pokoknya. Kemenangan Onyx semua alasannya karena P3. P3. Tapi ngomong-ngomong P3, sekarang kan ada yang baru nih. Nah itu gimana jadinya? Tetap aja sih, tetap yang paling efek P3 itu daripada Yep tolongin Yep. Tetap ya? Iya. Dia tolongin ya, tetap kalah dengan P3. P3. Oke baik, tapi di sini ada satu momen yang luar biasa banget. Dimana nanti aku akan meminta Upi untuk bisa dijelaskan di momen ini ya. Sudah siap Upi? Ya siap. Sudah siap? Oke kalau gitu langsung aja kita lihat ini dia momen yang luar biasa ini. Dimana di sini Lutfi melakukan tugasnya dengan baik dan juga benar sekali. Tapi kalau dari Upi, ini apa sih yang kamu pikirkan pada saat di momen seperti ini Upi? Kata Kairi stun aja jungle-nya. Itu kata Kairi benar? Iya benar. Benar. Kairi benar? Enggak? Oh, enggak tapi kata Kairi gimana tuh Upi? Nah, dia yang bohong. Jadi yang benar Upi apa Kairi? Aku yang benar. Kamu yang benar, Iya. kamu yang benar. Oke baik. Jadi itu alasannya ya Upi ya? Iya. Iya, oke. Baiklah itu dia. Tapi aku akan sedikit bergeser ke Suns. Dari Suns sendiri nih, melihat permainan kali ini di leg yang kedua, ada yang baru nih Suns. Kamu melawan yang baru, bukan Ukir yang kamu lawan untuk di match kali ini. Gimana Suns? Gak gimana-gimana sih, cuman emang agak mirip aja sih mainnya juga. Karena dia pasti sharing-sharing ilmu juga kan satu sama lain. Jadi kita nggak terlalu jauh sih bedanya. Cara gameplaynya berarti secara gameplay nggak beda jauh ya? Betul. Tapi kita melihat Gord nih. Mulai dari match tadi sampai dengan match sekarang kita ngelihat Gord, bahkan kalian tuker-tukeran juga untuk Gordnya. Apakah menurut Sun sendiri Gord kedepannya bakalan meta kah? Harusnya sih, soalnya kan di PH juga pada pakai Gor juga kan. Dan di Indo juga udah kelihatan lagi banyak yang pakai. Jadi harusnya beberapa minggu ke depan bakal kepake terus. Bakal pakai terus, jadi bakalan meta ke depannya. Dan kalau misalnya menurut Sun sendiri nih, next match kalian akan bertemu dengan Dewa United. Dimana kalian bertemu dengan #2 nih Suns. Tapi sayangnya hari ini Dewa United belum bisa mendapatkan tiket playoff-nya. Apakah minggu depan kalian akan kasih tiket playoff buat Dewa United atau di hold lagi? Yang pastinya kita selalu cari menang sih di setiap minggunya. Jadi kita nggak bakal kasih celah lah untuk minggu depan juga. Jadi nggak akan kasih selah. So Dewa kamu harus menanti lagi, kamu harus menunggu lagi. Ya bisa bilang begitu. Bisa dibilang begitu Dewa, hati-hati ya minggu depan kamu akan melawan sang Liga Tani di mana dia mendominasi banget. Jadi kita lihat bagaimana berjalannya untuk di next match Onyx bertemu dengan Dewa di minggu depan. Tapi Suns, menurut kamu kenapa pada saat match kali ini di leg yang kedua dari Navi menurunkan player-player barunya nih? Mungkin pengen nyoba aja kali ya. Ya pengen nyoba aja ya pastinya. Dan pengen nyoba aja sih kayaknya. Pengen nyoba Tambah aja. player gitu. Tapi ada perbedaan kan apa yang pengen Suns sampein, mungkin perbedaan di leg 1 sama leg 2? Apa ya? Dia kayak takut aja sih, yang dilihat cara mainnya takutan aja dia.
Masih takut-takut. Kalau Ya. untuk chemistry gimana San? Kalau chemistry kayak buat combo-combo sebenarnya udah lumayan oke. Udah lumayan oke, cuman masih takut-takut. Itu Ya, saran takut. dari Sans ya? Betul, harus dihilangin sih rasa takutnya. Harus hilangin rasa takutnya. Baiklah kalau begitu. Tapi Sans sebagai salah satu mid laner yang sudah cukup lama juga, yang cukup galak juga gameplaynya, apa nih? Saran dari Sans untuk para rookie-rookie baru nih di MPL Indonesia. Nonton YouTube gua aja, nonton YouTube. Betul, karena di situ semua ada ya? Betul, di setiap jam 9 sampai jam 12. Baik, siap, boleh, boleh. Rahasianya di situ semua. Ya, Rahasianya di situ semua ya, udah dikasih tahu, udah di-spill langsung sama Sans. Ada Betul. lagi mungkin? ya semangat aja lah untuk rookie-rookie-nya. Semangat aja untuk rookie-rookie-nya. Tapi Kiboy di sini, kalau tadi kan Upi bilang tuh, P3 tetap menjadi alasan kemenangan kalian dibanding Yep, tolongin Yep. Kalau menurut Kiboy gimana? Sama kah? Ya itu udah pasti. Udah pasti. Kalau konsep ya, Yep tolong Yep 2% lah. Waduh, 2%. Kalau misalnya P3 berapa persen? 99% formulanya tepat. Wah, tepat. Bisa sedikit di-spill nggak sih formulanya apa sih emang? Banyak banget. Salah satunya makan banyak. Oh, jadi kalian disuruh makan banyak gitu ya, biar moodnya bagus gitu maksudnya. Betul sekali. Tapi ada perbedaan nggak semenjak kembalinya Coach Yep? Ada perbedaan kah? Ya pasti ada lah, mungkin 1% lah. Tetap ya, tetap 1%. Nah, kalian dengan metode ataupun formula P3 aja udah serem. Sekarang ditambah lagi dengan adanya Coach Yep. Semakin serem, semakin galak dong Kiboy. Iya pastinya. Pastinya, bakal galak banget nih ke depannya Onyx. Ya harusnya kita bakal lebih baik lagi lah overall. Bakal lebih baik lagi overall. Wow, luar biasa sekali. Tapi Kiboy, kamu kan udah bener-bener lama banget nih berkarir di MPL. Kalau nggak salah tuh dari season 5 sampai sekarang, iya kan? Kira-kira ada nggak sih tips and trick mungkin untuk teman-teman roamer di sana? Disuruh nonton juga kayak Sans. Udah pasti bareng soalnya. Jam 9 malam. Oke, jadi tonton aja ya. Betul. Kalau misalnya pengen jago romernya nontonnya Kiboy gitu. Iya. Kalau pengen midnya jago nontonnya Sans. Karena mainnya bareng. Bareng-bareng. Bareng. Tapi ini yang menurut aku cukup menarik. Kalian ada rasa takut gak sih kalau misalnya nih kalian bikin konten ataupun live gitu kan. Jadi kebaca gameplaynya. Kalau itu sih enggak, kita takut banget sama interview aja sih. Kenapa? Kenapa takut sama interview? Suka deg-degan aja. Deg-degannya kenapa tuh? Nggak tahu, udah emang begitu. Udah emang begitu, tapi lancar loh. Masih bisa promo juga Sans sama Kiboy ya. Oke, kalau gitu kita akan langsung saja bergeser ke Kairi. Kairi bisa di-sharing gak sih nih tentang suasana di backstage tuh gimana sih dengan hadirnya kembali Coach Yep? Walaupun Coach Yep kan selalu nemenin kalian nih. Ya. Iya kan? Ada perbedaan gak suasana di backstage? Lebih rame kah atau gimana? Masih sama aja sih. Mungkin lebih ini aja, lebih bagus saja karena Karena apa? selalu ada Paddington. Tetap ya, Ya. tetap Paddington. Jadi Coach Yep gimana nih? Coach Em nggak guna kayak dia. Oh, Coach Yep, Coach Yep betul kata Coach Yep. Tapi kan Kairi tuh deket banget sama Coach Yep. Dengan kembalinya Coach Yep nih jadi merasa sesuatu gitu kah yang Kairi rasakan secara pribadi semakin Eh, semangat mungkin? Mungkin lebih apa ya? Lebih malas main sih kalau ada Coach Em. Malah Ya. kebalikannya. Ya kebalikannya. Kenapa gitu? Soalnya si Paddington takutnya nanti kurang tampil dia nanti. Oke, jadi harus tetap Paddington ya yang Ya. tampil ya. Coach Ya. Yep, denger Coach Yep, harus tetap Paddington tuh Paddingtonnya. Jadi Kairi maunya tetap Paddington aja yang banyak tampilnya. Coach Yep dikit aja. Ya. Oke, tapi aku pengen nanya deh, gimana sih cara teman-teman Onyx Esports biasanya merayakan kemenangannya? Karena kan kalian menang terus nih, ditambah lagi minggu ini kalian cuma main sekali. Nah, biasanya gimana sih cara kalian merayakan kemenangan kalian? Gimana Kairi? Main pedal mungkin? Gilang mau jawab Gilang. Oh Gilang, boleh Gilang.
Gimana biasanya cara teman-teman Onyx Esports untuk merayakan kemenangannya? Ya, apa? Nggak ada sih. Biasanya habis turnamen libur. Jadi misa-misa biasanya kalau udah libur. Oke, baiklah. Jadi libur ya udah terserah. Kalau Kiboy katanya tadi makan yang banyak gitu ya. Terus ada yang main, ada yang live dan lain-lain gitu. Oke, baiklah. Memang unik sekali ya merayakan kemenangannya. Udah me time masing-masing, tapi di sini kita akan langsung saja nanya sama Kelra. Kelra masih deg-degan. Udah sembuh Kelra? Ya. Udah semangat hari ini. Kemarin lagi gak enak badan, sekarang udah enak badannya? Udah enak. Udah enak. Tapi kayaknya Kairi, Kelra tuh agak sedikit pendiam dibanding awal-awal ya. Itu kenapa sih Kairi? Pakai daun mas. Gimana? Coba gimana? Kenapa sih? Kamu lebih sedikit pendiam, dulu kan aktif banget. Kalau menurut Kairi deh. Soalnya udah gimana? malam. Soalnya udah malam, sudah waktunya bobok ya? Sudah waktunya tidur ya? Ya waktunya ini harus tidur. Waktunya ini harus tidur. Oke kalau gitu, Kelra. Sekarang deh menurut Kelra, melihat adanya Zion, gimana? Tadi di game 1 dia zero death. Oh, mainnya gak terlalu jauh sama si B. Oh gak terlalu jauh, gak terlalu jauh. Ya, gak terlalu jauh. Oke jadi gameplaynya kurang lebih sama-sama aja ya? Sama, gameplaynya sama ya? Iya sama-sama. Sama gameplaynya. Berarti gak ada kesulitan sama sekali dari Kelra? Kenapa? Ada kesulitan di match yang tadi? Is there any difficulties that you feel about that match? Lumayan. Lumayan, tapi Kelra, pada saat kamu bergabung di MPL Indonesia banyak banget semua yang nanyain Kelra di sini, banyak banget yang bener-bener ngefans sama kamu. Kira-kira dari Kelra ada nggak sih yang pengen disampaikan untuk Sonic nih? Yang kecil makanan. About Sonics, keep supporting us and semoga ya semoga hoki kita sampai di playoffs. Semoga hoki kita sampai di playoff dan itulah luar biasa sekali. Match penutup, match yang luar biasa dan Sonic. Marilah bersama-sama kita berikan tepuk tangan dan kita sambut Onyx Esports. Terima kasih. Ya, dikasih hadiah tadi kan? Iya, itu banyak banget. Itu kan dari sini. Iya. Dari stage tangan kosong. Ah. Ambis ini udah banyak ambis ini. Banyak ya Banyak. bawaannya, banyak. Ini enggak maksudnya Bapak pakai ini, Iya. cuci muka, biar Iya. kayak Kelra tadi, kali aja Bapak besok sini di MPL Arena ada yang bawain hadiah Pak. Oh banyak itu sebenarnya. Oh banyak? Tapi di belakang aja. Oh. Aman aja. Tenang, gue tutupin. Kan itu ngebongkar. Ngebongkar jatuhnya. Kita yang menutupin ya emang. Oke, dan 2-0 berarti ya. Congratulations. Onyx clean sweep. Clean sweep. Itu Clean perfect sweep. gameplay sih. Ya, Berarti udah 10. kalau ngomongin perfect gameplay, yang game 2 iya. 14.000, hampir 15.000 Pak. Wah, 14.000. Itu bener-bener gimana lu hati lu diperas banget di situ Pak di game yang kedua tadi Pak. Yang Iya. bikin ngeri tuh apa? Mereka nge-press nih, pressure. Tanpa kill. Tanpa kill. Itu Jadi drill keyboy lari. freeze land doang. Makanya dari tadi serem kan. Iya. Apalagi kalau kita ngomongin soal total kill. Total killnya 3/11. Bukan Ini- yang bloody gitu kan. Iya bukan yang bloody kayak kill 20 gitu Pak. Enggak. Yep. Kayak Killnya minggu kita. 3/11. Ini bener-bener kayak ya itu tadi yang seperti Pak Pulung bilang. Bener-bener menyayat hati. Gak cuman hatinya dari Navi Nation tapi hatinya Navi juga. 3 sama 11 Pak dikurangin. 8 placement dari Navi. Walah. Waduh. Placement lagi. Itu dia Arahnya. Pak. Ilmu mahal lagi. Itu dia. Makanya. Karena emang dari awal yang tadi sempat kita mention juga kan Gord. Emang hero yang tiba-tiba naik daun nih. Tapi ternyata
ini tidak menghentikan bagaimana Sans juga ambil aja ulti goldnya kalau gitu. Gila Sans. Ini dia. Kamera ke Sans. Langsung kelihatan Ya, Valentina. Valentina, player of the match juga ya. Karena sebagai mid laner, dia ternyata benar-benar bisa memanfaatkan apapun yang dia ambil. Mungkin mulai dari first blood-nya juga, dimana tiba-tiba dia langsung ambil Mystic Gas. Anti-gangnya juga beberapa kali ya sempat dijalankan. Dimana Sans nggak yang terlalu buru-buru juga untuk open flicker. Dari ke dalam ancaman, dia benar-benar pakai double dash-nya dulu. Arcane Shard-nya juga untuk escape. Dan untuk Andoryu nih, jujur kalau ngomongin konsep draft, kayak mungkin tadi game yang pertama ya Lim ya. Ini kalau ngomongin soal Andoryu, targetnya juga agak minim. Karena biasanya kalau Nolan, targetnya tuh hero-hero mid laner yang jalan kaki. Iya, Valentina kan Masalahnya mobility. iya, Valentina ini mobility-nya luar biasa dengan double dash dari Arcane Shard-nya dia. Dan gue ngerasanya gimana ya, untuk Andoryu, Nolan rata-rata tuh buat menangin farming speed gak sih? Nah itu, farming speed. Tapi balik lagi, ternyata dari awal tuh komit dari Navi beda lagi nih Lim. Maunya kill, 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 dan kill. Makanya mungkin itu yang membedakan ya. Kayak biasa konsep main Nolannya ini benar-benar berjalan dengan unggul level, dengan bisa bikin outlay. Tapi ternyata di sini nggak berjalan dengan manis. Kalau lihat Sans satu pin. Dan di beberapa momen nih kayak Kiboy, dia buka shortcut, semuanya kocar-kacir be. Kayak Iya. menyelamatkan diri masing-masing dan akhirnya ada yang dipunish. Terus masalahnya ya, kalau misalkan tadi kan kita ngomongin soal ganking ke Kiboy ya. Tapi ternyata Kiboy-nya tuh bener-bener dengan sesuai pertanyaan dari Lim. Ini sebenarnya Afro yang di-screening sama Kiboy. Apa Kiboy yang emang lagi nge-screening Afro nih? Karena kelihatannya kayak ya itu daerahnya Navi loh. Oh, itu daerahnya Navi. Kan berarti Kiboy yang screening Afro dong. Iya. Biar Afronya nggak bikin golden hour yang bisa menciptakan momentum. Niatnya Benar-benar. gitu. Tapi kayak tadi kayak gue agak sedikit bingung. Di tengah Afro sempat flicker, ternyata nggak jadi komit. Kayak penuh keraguan be dari Navi ini. Nah, itu Chemistry kah? tuh. Wah, kalau ngomongin chemistry. Karena dua baru kan. Oh, Dua baru. ini mungkin make sense kalau chemistry. Dibandingkan dengan mungkin alasan tadi apa? Demam panggung ya atau buff nama. Iya. Menurutku mungkin lebih masuk di situ. Karena terbukti ya untuk ngomongin GZ, game 1, game 2 oke lah dia benar-benar menjalankan job desk juga. Untuk Zeon, mungkin dia lagi dalam tanda kutip ya, unlucky aja nih banyak banget momen dimana Sky Pierce-nya yang harusnya meledak tapi nggak meledak. Iya. Kurang dikit. Kurang lagi. dikit tadi Kurang kayak satu one hit, shot kurang aja satu hit, udah. iya. Iya. Thresholdnya belum kena kan. Thresholdnya nggak dapet, jadi persenan dari efek lethality-nya tuh nggak aktif. Nggak ada pedang yang menancap gitu dari Ay. Granger. Hai, itu dia. Tapi ya, gimana ya? Lihat dari item udah pasti apapun yang dibikin sama Navi kelihatannya kurang. Karena gold mereka kalah. Kalahnya lumayan jauh, 14.000. 14.000 di menit 14. Wih, di menit 14 menuju 15 hampir 1k gold Ya, per menit. beda dari gold as a team ya. Iya. Dan itu tuh, kenapa sih Bang kok Onyx bisa menekan sejauh itu? Kenapa sih killnya cuma 11 tapi kok bisa memberikan pressure? Nah itu deh, pressure without killing. Ini yang disebut dengan freeze minion. Jadi Onyx udah unggul, mereka tuh nggak mau yang nge-clear minion terus, maunya minion mereka nge-push terus, enggak. Mereka pengen Navi tuh keluar dari zona aman mereka. Dan ketika Navi keluar dari zona aman, mereka geng Navi membernya. Iya. Apalagi di objektif. Kayak di Lord, buset dari game pertama kelihatan kan di Lordnya juga rapi banget Wah, mereka. iya. Itu yang solo kill tadi antara Andoryu sama Kelra aja ya. Dari Itu top kalau lane nggak ya? salah Andoryu level 9, Kelra level 11. Loh, SOD-nya bener-bener kena. loh Terus kok gitu. Kiboy-nya yang nge-ganking. Biasa Kiboy yang open inisiasi nih kalau buat Iya. nge-gang. Ini Kelran yang buka inisiasi buat ganking. Ya. Karena ya Langsung bakal dia dibantu kan. Iya bakal dibantu. Kok kena. Dan kalaupun tadi kabur ya Andoryu-nya, ada shortcut, Iya. ada portal lagi. Nggak masalahnya kok kena kalau itu dari Nah, itu. pojok ke pojok. Itu Ya. memang kadang-kadang ajaib. Ajaib. Dipredik Pak, dipredik. Enggak Pak. sekali. Predik, iya. Gor korban juga. Gord korban. Dari tengah-tengah pertempuran lewat tengah. Nah itu biasanya kalau mid laner kayak saya, kayak Lim gitu bertanya-tanya kayak dari banyaknya member saya di depan gitu kan. Kok saya? Setim berlima ya. Ada tanker, roamer, ada jungler bisa jadi junglernya fighter atau assassin. Ada juga nih EXP kan badan tuh. Yang kena mid laner Pak. Kalau saya bedanya sering nanya kalau Franco udah gigit. Nah, Kok itu. bisa kalian mati gak digigit Franco itu loh. Tapi ini dia untuk Rich Guy. Baik Todak ada di Kairi ternyata. Gue pikir Kairi, Kelra. Ternyata farming speed Kairi harusnya gak beda jauh sih. Nggak beda jauh Goalnya ya. mereka berdua. Ya. Jadi bener-bener kejar-kejaran kayaknya. Wah. Dan kalau ngomongin the carry baru ini, ngomongin damage ya. Iya, Yang Kelra targetnya gawe bener-bener ya. langsung ke mid lane, targetnya ke Andoryu juga, ke jungler. Moskovnya jatuhnya Moskov yang chaser loh. Yang mengejar. Moskov agresif namanya. Moskov agresif. Ya waras ya. Aman yang ini aman. Aman.
Apalagi dia jadi best wingman juga kan, model SOD. Dia open map, last hitnya mungkin beberapa diambil sama Suns, beberapa juga mungkin diambil sama Kyrie atau bahkan beberapa diambil sama Keyboy. Tapi ya poin terpentingnya, gap goldnya ini nih yang menjadi pertanda bahwa emang Navi untuk menciptakan comeback tuh susah banget. Kayak yang awalnya mungkin bisa makan Lutfi. Mid game, Lutfinya udah gak bisa dimakan. Target Keyboy. Tapi Keyboynya gak ketahuan nih bush mana ya. Bush PH1 apa bush PH2 nih. Iya. Soalnya Udah damage kedua nih, mereka, Dangerous Grace. damage mereka juga jadi kelihatan kurang, Be. Iya. Sebenarnya kalau lihat cukup atau enggak, kalau komit banget ya. Kalau komit banget cukup. Gord. Apalagi kan buat chip ya terutama ya. Itu Teris aja bisa tembus. Yang punya Body of Smith. Gimana chip gitu kan yang emang bener-bener harus nunggu out of team fight dulu baru dia makan chipnya.